Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Faradisa Bahri dengan NIM 060407200074. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema Konsep Pendidikan Islam dari tokoh pendidikan Islam klasik Az-Zarnuji. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi dari Syekh Az-Zarnuji. Al-Zarnuji atau Burhanuddin Al-Zarnuji mempunyai nama lengkap yaitu Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Zarnuj. Zarnuji diambil dari sebuah negeri Zarnuj atau Zurnuj, sebuah kota yang terkenal dekat dengan sungai Oksas, Turki. Sedangkan Burhan al-Din merupakan sebuah gelar yang diberikan kepadanya yang memiliki arti dalil agama. Selain dalil agama, ada juga yang menyebutnya dengan dalil Islam. Syekh Al-Zarnuji diperkirakan hidup di akhir abad ke-6 Hijriah. Menurut Al-Qurashi, Al-Zarnuji merupakan pendidik pada abad ke-13. Abel mengatakan bahwa beliau merupakan seorang ulama yang hidup menjelang akhir abad ke-12 dan permulaan abad ke-13. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Zarnuji hidup semasa dengan Ridha ad-Din An-Naisaburi yang hidup antara tahun 500 sampai 600 Hijriah. Kemudian mengenai kewafatannya ada dua pendapat yang mengemukakan bahwa yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Zarnuji wafat pada tahun 591 Hijriah atau 1195 Masehi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1243 Masehi. Al-Zarnuji merupakan salah satu ulama yang mempunyai pemikiran dan keilmuan yang sangat cemerlang. Beliau juga merupakan salah satu ulama usulul fikih yang beraliran mazhab Hanafiyah. Syekh Al-Zarnuji sangat memperhatikan dunia pendidikan. Beliau menciptakan sebuah karya yang bernama Ta'lim Al-Muta'alim yang tetap eksis dan digunakan oleh lembaga pendidikan khususnya di pondok pesantren. Namun, kemasyhuran kitab beliau berbanding terbalik dengan kehidupannya, sebab tidak ada satu literasi pun yang membahas spesifikasi biografi beliau. Namun juga ada beberapa gambaran yang dikemukakan oleh para ahli untuk dijadikan acuan riwayat hidup Syekh Al-Zarnuji. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Syekh Al-Zarnuji. Ada tiga komponen penting yang disajikan dalam konsep pendidikan Al-Zarnuji, yaitu yang pertama, pembagian ilmu. Syekh Al-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan menjadi 4 kategori. Yang pertama, ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim secara individual. Yang kedua, ilmu fardu kifayah, yaitu yang kebutuhannya hanya dalam keadaan tertentu saja, seperti sholat jenazah. Dan yang ketiga, ilmu haram, yaitu ilmu yang haram untuk dipelajari seperti ilmu nujum atau ilmu berbintangan yang biasanya digunakan untuk meramal. Dan yang keempat, ilmu jawas, yaitu ilmu yang hukum mempelajarinya adalah boleh karena bermanfaat bagi manusia. Seperti contohnya ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut Al-Zarnuji, tujuan pendidikan ada dua, yaitu yang pertama, tujuan akhirat. Seseorang menuntut ilmu harus bertujuan mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri maupun untuk orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Kedua, tujuan dunia,
Seseorang boleh memperoleh ilmu dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan. Kalau semisal kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melaksanakan kebenaran dan untuk menegakkan agama Allah, bukan mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak pula karena memperturutkan hawa nafsu saja. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran. Dalam kitabnya Ta'lim al-Muta'alim, Al-Zarnuji menjelaskan bahwa metode pembelajaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, metode yang bersifat etik, mencakup niat dalam belajar, dan yang kedua, metode yang bersifat teknik, strategi meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih teman, dan langkah-langkah dalam belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses belajar yang ideal menurut Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji menunjukkan proses belajar dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim itu ada 5. Yang pertama, selain tujuan atau niat yang baik ketika hendak belajar, seorang pelajar harus memiliki kesungguhan demi tercapainya tujuan atau niat dalam sebuah pendidikan. Kesungguhan di sini dapat diterapkan dalam memahami keterangan guru atau pelajaran yang sedang dipelajari dengan hanya memfokuskan pikiran dan perhatian pada pelajaran tersebut. Setelah proses pertama terjalani, maka dilanjutkan pada proses selanjutnya. Artinya, Syekh Az-Zarnuji tidak mengizinkan peserta didik untuk mencampur adukan proses yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, beliau pun melarang peserta didik untuk menulis pelajaran yang belum difahami, karena menurutnya hal ini dapat mengurangi kecerdasannya. Yang kedua, setelah memahami pelajaran dengan cara bersungguh-sungguh, maka proses selanjutnya adalah menulis. Menulis di sini bukan berarti hanya sekedar menulis apa yang diberikan oleh seorang guru. Akan tetapi, yang dimaksud menulis di sini adalah mencatat pelajaran yang telah diberikan guru dengan memahami dan menyimpulkan sendiri. Yang ketiga, proses selanjutnya adalah mengulang-ulang pelajaran yang telah dipelajari, baik yang baru saja dipelajari atau kemarin bahkan lusa. Pengulangan ini dilakukan dalam rangka mempermudah hafalan. Menghafal merupakan salah satu ciri dari cerdasnya seseorang. Dengan menghafal sedikit demi sedikit, maka semakin lama akan bertambah banyak. Semakin banyak hafalan seseorang, maka semakin banyak ilmu yang telah dikuasainya. Yang keempat, proses atau metode yang perlu dilakukan dalam pendidikan atau belajar adalah musyawarah. Hal ini dilakukan dengan rangka memantapkan pemahaman terhadap suatu pelajaran. Musyawarah diartikan sebagai dialog atau diskusi untuk mencari mufakat bersama. Musyawarah merupakan suatu rangkaian aktivitas belajar yang amat diperlukan, sebab dalam proses ini para peserta didik tidak bisa melepaskan diri dari perdebatan atau tukar pikiran secara melibatkan teman, karena tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dan yang terakhir, proses dalam belajar adalah ta'ammul atau bercita-cita, berpikir secara sungguh-sungguh, berencana sebelum berbuat, dan lain sebagainya. Ta'ammul dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dianggap sulit atau rumit ketika belajar. Dalam hal ini, Syekh Az-Zarnuji menghimbau kepada peserta didik untuk berbicara dalam mengutarakan pendapat, agar peserta didik tersebut berta'amul terlebih dahulu yang berguna untuk memikirkan dan berencana terhadap apa yang hendak ia bicarakan, supaya bahan pembicaraannya dapat terarah dengan baik dan diterima oleh orang lain.
berta'amul amat dianjurkan dalam agama Islam, karena ketika ingin memulai setiap perbuatan menjadi banyak wawasan yang dia dapat. Baik, untuk selanjutnya setelah saya menjelaskan proses belajar yang ideal menurut Syekh Az-Zarnuji, saya akan menjelaskan tentang riwayat pendidikan Syekh Az-Zarnuji. Imam Az-Zarnuji pertama kali menuntut ilmu di Bukhara dan di Samarkand. Di sana beliau belajar dengan beberapa ulama yang terkenal, yaitu yang pertama Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-Maghnani, yaitu seorang ulama besar bermadzhab Hanafi yang terkenal dengan karyanya yaitu Kitab Al-Hidayah yang dijadikan salah satu rujukan kitab fikih. Yang kedua, Syekh Fakhruddin Al-Kashani, yaitu salah seorang ulama fikih bermadzhab Hanafi yang mengarang kitab Badaus Sana'i. Dan yang ketiga, Syekh Hamad bin Ibrahim, yaitu seorang ahli fikih yang bermadzhab Hanafi dan juga sastrawan serta ahli kalam. Yang keempat, Ruhul Islam Muhammad bin Abu Bakar, yaitu seorang ulama besar yang bermadzhab Hanafi yang populer dengan sebutan Imam Zadeh. Yang kelima, Syekh Fakhruddin Qodlihan Al-Khuzjandi, yaitu seorang ulama besar yang terkenal dengan mujtahid dalam mazhab Hanafi. Dan yang terakhir, Ruhnul Al-Farghani yang mendapat gelar Al-Adib Al-Mukhtar. Beliau juga seorang ulama ahli fikih yang bermazhab Hanafi. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya Syekh Al-Zarnuji. Salah satu karya yang sangat populer merupakan kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Di dalam kitab tersebut diketahui terdapat 13 pasal singkat-singkat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Zarnuji, yaitu yang pertama, pengertian ilmu serta ketabahan dalam belajar. Yang kedua, menghormati ilmu dan ulama. Yang ketiga, ketekunan. Yang keempat, kontinuitas. Yang kelima, cita-cita yang luhur. Yang keenam, permulaan. Yang ketujuh, intensitas belajar serta tata tertibnya. Yang kedelapan, takwa kepada Allah. Yang kesembilan, masa belajar. Yang ke-10, kasih sayang. Yang ke-11, memberi nasihat. Yang ke-12, mengambil pelajaran. Dan yang terakhir adalah warok. Warok merupakan menjaga diri dari yang haram dan subhat pada masa belajar, penyebab hafal dan lupa, serta masalah rezeki dan umur. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.